let it bang, bang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Hormat saya kepada Dr. Iketut Yoda SPD MOr dan Bapak Dr. Suratmin SPD MOr sebagai dosen pada mata kuliah pendalaman biomekanika olahraga, serta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana pendidikan olahraga Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Dalam mata kuliah pendalaman biomekanika olahraga, saya Putu Agus Sudiasa SPD, NIM 202 912 1006 akan membawakan materi yakni momentum dan tuas, momentum dan impuls, serta kekekalan momentum. Untuk momentum dan tuas, di sini ada dua pembahasan, yakni pengertian serta jenis-jenis daripada momentum itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian momentum, yaitu apa yang dimaksud dengan momentum. Dalam ilmu fisika, momentum adalah ukuran kesukaran untuk mendiamkan gerak sebuah benda. Dalam pengertian yang lain, momentum bisa diartikan sebagai kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kecepatan yang konstan. Jadi berikutnya adalah jenis-jenis momentum. Jadi momentum tersebut ada dua, yaitu yang pertama momentum linier dan yang kedua adalah momentum anguler. Yang pertama akan kita bahas adalah momentum linier. Jadi seorang atlet yang sedang bergerak merupakan sebuah contoh dari massa yang sedang bergerak. Karena massa tubuh atlet yang sedang bergerak, dapat kita katakan bahwa atlet mempunyai sejumlah besar momentum. Momentum menunjukkan kuantitas gerak yang terjadi. Beberapa beras momentum yang dimiliki seseorang atlet tergantung seberapa berat atlet dan seberapa cepat atlet tersebut bergerak. Peningkatan pada massa dan kecepatan atlet atau keduanya, maka momentum pun akan meningkat. Dalam bidang olahraga, ada dua orang petinju, kelas berat dan kelas menengah. Tentunya petinju yang mempunyai massa tubuh lebih besar, mempunyai bobot pukulan yang lebih besar. Dari kedua petinju tersebut, pukulan dari petinju mana yang lebih mudah untuk dihentikan? Apakah petinju yang memiliki massa lebih tinggi atau yang memiliki massa lebih rendah? Momentum bisa terjadi kapan saja bagi seseorang atlet atau sebuah benda yang bergerak. Dan momentum ini memainkan peran yang sangat penting dalam cabang olahraga yang mengandung unsur kontak tubuh atau yang sering kita sebut dengan impact. Cara mudah untuk mengetahui momentum adalah dengan mengamati senjata yang dapat digunakan atlet untuk menghasilkan efek terhadap benda lain atau lawannya. Senjata yang dimaksud berupa tuas, baik tuas yang berasal dari atlet
Misalnya adalah massa otot pada tungkai atas dan tungkai bawah, ataupun tuas yang berasal dari luar tubuh atlet itu sendiri, seperti raket, bat, stick golf, dan lain-lain. Dapat juga kita mengamati bahwa jika kecepatan atau massa sebuah benda atau atlet ditingkatkan, maka akan terjadi peningkatan momentum. Dalam berbagai cabang olahraga, cara terbaik bagi atlet untuk meningkatkan massa adalah dengan meningkatkan kualitas massa otot dan bukan lemak. Massa otot tambahan kemudian memberikan kekuatan untuk membantu atlet bergerak lebih cepat. Maka sering kita jumpai pada berbagai cabang olahraga untuk meningkatkan lompatan misalnya. Maka atlet akan melakukan gerakan yang bisa meningkatkan massa otot tungkai bawah sehingga meningkatkan daya ledak atlet tersebut. Gerakan-gerakan yang dimaksud bisa berupa squat, lunges, wall squat yang diprogram dengan baik, dan stratum. Sangat penting juga diingat bahwa tidak semua cabang olahraga memerlukan momentum yang maksimum. Beberapa keterampilan momentum yang harus dikontrol, misalnya passing jarak dekat dalam permainan sepak bola, memerlukan momentum dalam jumlah tertentu sehingga bolanya dapat melayang dengan jarak yang tepat untuk sampai kepada sasaran. Begitu juga besarnya momentum yang diarahkan kepada stick golf, ya, sehingga bola golf yang dipukul itu masuk kepada hole atau lubang yang telah ditentukan. Baik, kita akan maju kepada momentum yang kedua, yaitu momentum angular. Jadi momentum angular menunjukkan massa yang sedang berputar. Lebih tepatnya lagi, yaitu menjelaskan kualitas gerak yang dimiliki oleh benda atau atlet yang sedang berputar. Massa, seberapa besar massa benda, seberapa jauh distribusi massa terhadap poros rotasi, dan seberapa cepat rotasinya atau kecepatan angulernya. Selama melakukan forehand spin dalam permainan tenis lapangan, maka momen anguler dapat ditingkatkan, yaitu yang pertama caranya adalah memindahkan massa dalam jumlah besar sejauh mungkin dari poros rotasi. Jika atlet tidak melakukan rotasi, maka atlet harus meluruskan tubuhnya. Jika atlet mengayun raketnya, maka harus sepanjang mungkin dan dengan kebanyakan massanya berkumpul di ujung raketnya. Berikutnya adalah cara kedua untuk meningkatkan momentum anguler, yakni meningkatkan kecepatan anguler. Yaitu atlet dapat meningkatkan kecepatan putarannya. Pemukul dapat mengayun raket lebih cepat sehingga menghasilkan kecepatan anguler yang tinggi. Dan yang ketiga adalah menambah bobot atau massa raket, mengganti dengan yang lebih berat untuk diayun, sehingga momentum yang dihasilkan menjadi lebih maksimal. Penting untuk diperhatikan bahwa kombinasi antara massa, distribusi massa, dan kecepatan anguler harus seimbang. Dalam keterampilan memukul dan menendang dalam permainan sepak bola misalnya, peningkatan massa dalam jumlah besar yang ditempatkan jauh dari poros rotasi seperti long pass dan shooting. Jika atlet tidak memiliki kekuatan untuk mengayunkan
tungkainya atau tuasnya, maka massa tambahan yang dilatih begitu berat, yang dilatih dengan program yang baik, itu tidak ada gunanya. Apa yang dibutuhkan adalah jumlah massa yang sesuai, dikombinasikan dengan panjang tungkai atau tuas manusia, sehingga menghasilkan kecepatan anguler yang tinggi. Berikutnya adalah definisi daripada momentum itu sendiri adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Jadi momentum diperoleh dari hasil kali antara besaran skala massa dengan besaran vektor kecepatan. Sehingga momentum ini merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Untuk momentum satu dimensi arah, dari momentum dapat ditunjukkan dengan tanda positif maupun negatif. Secara sistematis, momentum dapat dirumuskan sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatannya. Maka ada rumus yaitu P sama dengan M kali V, di mana P itu merupakan momentum dengan skala kilogram menit per detik. M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan skala menit per detik. Berikut adalah satu buah contoh tentang cara menghitung terjadinya momentum secara matematik adalah seorang pembalap sepeda laki-laki muda dengan massa tubuh 100 kg bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah besar momentum pembalap tersebut? Maka cara menghitungnya adalah yang pertama, sudah barang tentu kita harus mencari diketahui itu massa daripada pembalap sepeda tersebut adalah 100 kg. Sedangkan kecepatannya adalah 30 km per jam, kemudian dikonversi dalam hitungan meter per detik, yaitu 30 dikali 1000 dibagi 3600, sehingga hasilnya adalah 8,33 meter per detik. Kemudian yang ditanya adalah P. P yang tadi adalah momentum. Jadi P adalah simbol daripada momentum. Nah, jawabannya V sama dengan M kali V, atau momentum adalah massa dikali kecepatan, sehingga 100 dikali 8,33 sama dengan 833,3 kg meter per detik. Sehingga besar momentum pembalap sepeda tersebut adalah 833,3 meter per detik. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada topik yang selanjutnya, yaitu momentum dan impuls. Impuls dalam dunia olahraga, yang pertama adalah gaya otot harus dikerahkan pada saat seseorang atlet bergerak atau mempercepat suatu benda dalam memberinya momentum. Gaya yang dikerahkan atlet selalu memerlukan waktu. Secara sistematik, impuls adalah hasil kali antara gaya dengan waktu yang secara sistematis dapat dituliskan dengan rumus I sama dengan F kali T. Net one detik sama dengan NDT atau net one detik. Pada saat atlet menggerakkan sejumlah gaya pada suatu objek
dalam waktu tertentu, maka atlet tersebut sudah menerapkan impuls pada sebuah objek. Di samping itu, tentu saja atlet pun mendapatkan suatu impuls pada tubuhnya sendiri atau pada atlet lain. Dari peristiwa tersebut dapat dinyatakan bahwa besaran antara gaya dan waktu ini tergantung pada kemampuan fisik atlet itu sendiri. Seseorang atlet yang memiliki kekuatan dan kelentukan dapat menggerakkan gaya yang besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal penting yang sama berlaku bahwa gabungan dari gaya dan waktu tergantung pada kebutuhannya. Beberapa keterampilan memerlukan gaya yang besar yang dikerahkan pada waktu yang sangat singkat. Sedangkan di pihak lain membutuhkan gaya yang lebih sedikit tetapi dalam waktu yang lama. Variasi dalam daya dan waktu ini sungguh tidak terbatas. Berikut merupakan contoh yang menggambarkan variasi beberapa impuls dalam olahraga. Saya ambil contoh yaitu impuls yang terjadi pada olahraga sprint atau lari jarak pendek dan olahraga dayung atau yang sering dikenal dengan dragon boat, di mana sprint, dayung, skating, renang, dan olahraga lainnya mempunyai sifat gerak yang sama karena atlet latihan keterampilan atau gerak yang sama dalam satu siklus gerakan lomba. Hal ini berbeda dengan cabang lompat tinggi, di mana atletnya beristirahat setelah proses lompatan. Atau berbeda pula dengan spike pada bola voli, yang pada kesempatan berikutnya melakukan keterampilan lain, seperti blok ataupun passing. Sprinter elit mengulang gerakan larinya kira-kira untuk 10 detik dalam satu jarak lomba yaitu 100 meter. Atlet dayung berulang-ulang kali mengayuh dayungnya dalam jangka waktu yang sekitar 6 menit untuk satu sesi lomba. Pada keseluruhan masa lomba, para atlet ini mengubah-ubah jumlah dan jangka waktu ketika mengerahkan kekuatan gaya melalui kontraksi otot. Pada tahap pemulaan lomba, pendayung menggunakan ulangan-ulangan dayungnya yang lebih banyak pada setiap menitnya ketika mereka berakselerasi dibandingkan dengan akhir-akhir jarak yang ditempuh. Setiap tarikan pada dayung berlangsung sangat cepat dan kuat dengan menempuh jarak yang pendek. Demikian juga dengan pelari sprint dan skater menggunakan langkah-langkah pendek, cepat dan tidak beraturan ketika memulai akselerasi di awal lomba. Pada saat gerakan sudah mencapai kecepatan yang tinggi, atlet biasanya mengurangi frekuensi langkah tetapi panjang langkahnya ditingkatkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah gaya yang besar dikerahkan secara cepat berulang-ulang pada jarak yang pendek atau jarak gerak yang pendek merupakan cara yang paling efisien untuk mengatasi inersia. Jadi, apa yang disebut dengan inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarannya, baik tetap diam atau bergerak memutar. Inilah cara yang terbaik bagi pelari atau pendayung untuk berakselerasi sampai pada kecepatan tertingginya. Sayangnya, ulangan langkah atau tarikan dayung yang tinggi atau dengan intensitas tinggi itu memerlukan banyak sekali energi. Meskipun beberapa penyampaian di atas telah menyatakan bahwa
ulangan yang cepat itu memerlukan cara terbaik untuk mengatasi inersia dan mencapai tingkat kelanjutan puncak. Tapi pernyataan tidak efisien kalau hal itu terus dilakukan ketika kecepatan puncak tercapai. Karenanya, saat puncak tercapai atau kecepatan tertinggi tercapai, pelari atau pendayung akan menurunkan repetisi gerakannya dan menarik atau mendorong perangkat geraknya, misalnya lengan atau kaki, itu menjadi lebih panjang atau lurus. Pendayung akan menarik dayungnya pada jarak yang lebih panjang, menggunakan jarak gerak yang lebih panjang pula. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan gaya yang lebih besar untuk pengambilan jarak tempuh yang lebih panjang. Dengan demikian, meskipun tingkat ulangnya dikurangi, gaya yang dikerahkan tetaplah besar. Perubahan ini membantu atlet mempertahankan kecepatannya tanpa harus cepat menghabiskan energi. Poin yang terakhir adalah tentang topik, yaitu kekekalan momentum. Kekekalan momentum akan terjadi yaitu bila mana gaya eksternal yang bekerja adalah hanya gaya gravitasi. Untuk gerak anguler, maka hukum kekekalan momentum dapat dinyatakan sebagai berikut. Momentum anguler keseluruhan dari satu sistem tahap konstan bila tidak ada pengaruh gaya dari luar. Hukum kekekalan momentum sangat berguna, terutama dalam analisis mekanika untuk cabang olahraga loncat indah dan senam di mana tubuh mengalami putaran terkontrol pada saat berada di udara. Karena peloncat indah mengubah posisi dari posisi badan lurus menjadi telungkup, maka jari-jari rotasinya menjadi mengecil. Begitu juga dalam cabang olahraga atletik dan perahu naga, di mana kecepatan laju pelari dan perahunya bisa dikontrol dengan stabil atau konstan. Dengan demikian menurunkan momen inersia. Tubuh di sekitar sumbu transverse pun dapat dikontrol. Karena momentum tetap konstan, maka peningkatan dalam kecepatan harus disertai dengan penurunan dalam momen inersianya. Karena massa tubuh manusia tidak berubah selama gerakan tertentu, maka perubahan dalam kecepatan bila tidak ada yang pengaruh dari keluar harus dialihkan untuk perubahan konfigurasi segmen tubuh yang mengakibatkan perubahan dalam momen inersia. Begitu juga pesenam-pesenam pemula yang melakukan handspring, tiger sprong, kuda-kuda pelana. Dengan momentum anguler yang tidak tercukupi, maka pesenam tersebut harus mempertahankan posisi telungkupnya sehingga dalam posisi mendarat, yaitu dengan memperoleh perpindahan anguler yang cukup agar tidak mendarat dengan tubuh bagian belakangnya. Baik, demikian pemaparan materi dari saya pada mata kuliah pendalaman biomekanika olahraga dengan materi momentum dan tuas, momentum dan impuls, serta kekekalan momentum. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk atlet, pelatih, guru, mahasiswa, dan semua peneliti-peneliti yang akan mengembangkan tentang pendalaman biomekanika olahraga. Untuk video-video yang lain, jadi tentang pembelajaran,
itu bisa Bapak Ibu atau teman-teman lihat pada YouTube saya, yaitu Putu Agus Sudiase, atau bisa kita berkomunikasi melalui Instagram yaitu Agus Sudiase, dan email saya agussudiase@gmail.com. Demikian pemaparan saya. Pada akhir kata, Om Santi Santi Santi.